Hello what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan the all new BMW iX Electric tahun 2022. Akhirnya salah satu mobil listrik BMW yang udah gua nanti banget mengaspal juga di Indonesia, lebih tepatnya di Gias 2022 kali ini. Desainnya agak polarizing, tapi kalau dilihat langsung ternyata lumayan keren juga, tapi interiornya is pretty awesome and it's something else banget. Penasaran? Dan pastinya, mobil ini dipenuhi dengan inovasi-inovasi luar biasa yang belum pernah kita lihat di BMW lainnya gitu ya. Dari luar, sampai dalam, sampai desain dan fiturnya, dia benar-benar out of this world. So kayak apa sih SUV listrik besar yang paling premium di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start here aja. Eksterior mungkin terlihat polarizing pas pertama kali lihat di foto, tapi aslinya ternyata ganteng juga dengan grill besar yang tampil jumawa. Apalagi di varian sport, ia tampil semakin agresif. Nah, oke guys, the all new BMW iX tahun 2022 akhirnya setelah lama lumayan absen di permainan electric vehicle lineup BMW di Indonesia, yaitu BMW i. Tahun ini di Gias 2022 mereka memperkenalkan dua buah mobil dari i series mereka, yaitu BMW i4 Grand Coupe dan BMW iX SAV. Iya, ini adalah yang paling kita tunggu-tunggu dan dia sangat unik sekali dibandingkan BMW lain. Ini salah satu BMW paling unik luar dan dalam yang pernah kita lihat gitu ya. Jadi oke lah. Dan range dari mobil ini untuk tipe yang teratas itu bisa mencapai 600 km. Jadi jauh banget, nggak kayak BMW dulu seperti i8 atau i3 yang range-nya tuh rada-rada. Ini proper karena range-nya tuh jauh. Jadi kalian bisa pakai tanpa kena range anxiety. Nah, dari atas dia udah ada desain integrated turbo spoiler dengan LED turbo light di bagian sini, kacanya pun sudah di fogger, wiper sudah rapi khas dengan BMW, dan di bagian bawah sini tidak. Sebelum kalian komen, ini mirip Wuling Almas RS? Tidak. Kalau kalian lihat aslinya, ini lebih futuristik, lebih minimalis. Ya kan CVT? Tidak mirip ya. Apalagi pas kalian jalan mendekati mobil ini, itu pun ada animation di bagian taillights-nya yang menyambut kalian dan terasa mewah gitu. Nah, kebetulan untuk eksterior sendiri dia punya 4 package yang bisa kalian pilih. Tapi ini yang tertinggi, Sport, Individual dengan Titanium Bronze Accents. Jadi kayak ada aksen-aksen di samping, ntar kita lihat. Termasuk di bagian belakang sini ada aksen juga titanium bronze di bagian badging-nya, di iX sebelah sini gitu ya, di bagian sebelah sana juga. Dan tentunya ada pilihan xDrive 40 dan xDrive 50. Karena ini yang sport, maka desain diffuser itu kayak dibuat lebih agresif dan lebih ngejebleh gini gitu ya. Jadi lebih keren, ada aksen-aksen hitam kayak gini. Termasuk ada lampuan dan reflektor juga di bagian bawah sininya. Untuk urusan safety, udah ada 6 titik parking sensor di bagian belakang sini karena mobil ini juga sudah punya reversing assistant yang lumayan advance, lebih advance dari BMW sebelumnya. Termasuk ada kamera mundur juga di bagian belakang sini. Yang tidak di-mount di sini ya, dia langsung di badge BMW-nya yang ada ring birunya kayak gini. Dan uniknya lagi, ini ada washernya. Jadi kalau kalian kalau kata Aspros tuh kecerutan gitu ya, kecerutannya itu ada di bagian belakang sini. Ini bakal kebuka baca dan keluar air nyemprot untuk membersihin kameranya ini. Jadi sangat-sangat unik. Nah, kayak yang gue bilang, taillights
Dia sangat pipih, dia hanya model garis seperti ini, tapi mempertahankan desain BMW yang bagian sampingnya itu agak naik, dan ini pun kalau dari jauh itu mirip siluetnya seperti taillights-nya BMW X7. Simple, dan tentunya sudah full LED, lampu senja seperti ini, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundur, semuanya sudah LED semua. Memang kalau dilihat secara profil samping, siluetnya itu terasa lebih rendah dibandingkan kebanyakan SUV BMW, karena kan mobil ini harus tampil lebih aerodinamis untuk range yang lebih baik. Tapi tenang, interior space-nya sama sekali tidak terganggu karena tetap terasa sangat lega di bagian baris pertama maupun keduanya. Nah, di sini profilnya pun terlihat lumayan dinamis dengan adanya aksen floating roof, jadi bagian atas dengan bawah terpisah oleh sebuah bar hitam yang nyambung ke bagian spoiler belakang sini, dan di bagian sininya pun ada emboss iX. Iya, jadi kalian langsung tahu kalian naik mobil apa gitu ya. Beltline, kayak yang gue bilang, karena mobil ini tuh merupakan package yang paling tinggi dengan individual, dia tuh ada titanium bronze accents di bagian eksterior dan interiornya. Untuk bagian samping ada di bagian window line di sini. Sampai ke depan dia warnanya titanium bronze, termasuk di bagian door handle-nya yang juga warnanya titanium bronze. Dan di sini pun door handle-nya cukup unik gitu ya, karena dia bukan model grip type, bukan model pop-up seperti kebanyakan mobil listrik kekinian, dia modelnya tuh justru lobang kayak gini. Nah, di bagian dalam sini, itu ada electric latch yang mirip kalian biasa temukan di bagian bagasi mobil. Jadi kalian tinggal tekan aja, maka pintunya pun akan langsung terbuka. Dan dia pun frameless ya, jadi mewah gitu. Akses keyless entry-nya ada di bagian depan sebelah sini, ada ridge warna titanium bronze 3 baris kayak gini. Dan tentunya, pintunya pun sudah soft close. Lagi-lagi ada aksen semacam side skirt berwarna piano black seperti ini, kan lagi-lagi ini kan varian yang M Sport, jadi udah makin sporty. Dan di bagian depan sini ada juga spion yang desainnya unik karena dia di mountnya tuh langsung di bagian trim window line-nya sebelah sini. Jadi tangkai spionnya ini ikutan warna titanium bronze juga gitu ya. Walaupun bagian atas ini masih warna body biasa. Ini pun spionnya sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, termasuk ada juga blind spot warning di bagian sininya, ada lampu sen yang sudah LED, dan tentunya sudah ada kamera mundur juga di balik samping sini ya. Jadi udah oke lah. Oke, lanjut bahas mengenai kaki-kaki dari si BMW iX ini. Nah, pertama-tama pada saat kalian beli itu sebenarnya tuh kalian punya beberapa pilihan velg, mulai dari ring 20 yang paling kecil, ring 21 hingga ring 22 untuk yang paling besarnya. Nah, unit yang kita review kali ini menggunakan ring 21, jadi yang di tengah gitu ya. Ini pun desain velgnya itu terlihat menutup, jadi seperti aero wheels gitu, makanya ini juga ikut kontribusi ke range dari mobil ini. Ring 21 inci dibalut dengan ban Pirelli P0, tapi bukan P0 biasa. Ini adalah P0 Elect. Iya, jadi P0 yang khusus untuk mobil-mobil listrik dengan ukuran 255/50 R21. Pengereman depan cakram, belakang juga tentu sudah full cakram semua, bahkan sistem pengereman dari mobil dan safety-nya pun sudah cukup canggih karena kan dia sudah ada ADAS, dia pastinya udah punya regenerative braking. Jadi kalau kalian misalnya masuk ke mode B, kalian nggak perlu nginjek rem, maka dia akan ngerem sendiri untuk mengambil energi yang berputar sehingga baterainya bisa lebih awet dan kalian bisa one pedal driving. Dan sampailah kita untuk membahas bagian paling kontroversial dari si BMW iX, yaitu bagian fascia depannya. Iya, pasti udah tahu dong kenapa mobil ini fascia depannya kontroversial. Iya, pastinya adalah the grille. Iya, karena mobil ini seperti BMW kekinian, dia pun pakai vertical kidneys. Tapi yang menjadi sedikit sorotan orang-orang adalah sebenarnya mobil ini kan tidak butuh grille sama sekali karena kan dia sudah full elektrik gitu ya. Tapi grille ini dibuat sebesar ini hanya untuk sebagai brand identity aja, sebagai penunjuk bahwa dia adalah BMW terbaru gitu ya. Dan harus diakui, pas kita lihat secara langsung, itu tidak segasli pas kalian lihat di foto-foto. Bahkan karena mobil ini kan punya yang kayak gue bilang tadi, titanium bronze accents di bagian eksteriornya, bagian dari BMW individual. Di bagian grill sini pun aksen segitiga-segitiga prismanya juga berwarna titanium bronze yang membuatnya justru terlihat artsy, art deco, seperti kalian melihat sebuah seni gitu ya. Jadi cukup lucu. Ini pun full di bagian depan sini sampai bawah, dan di bagian tengahnya sebenarnya tuh menyembunyikan ada intelligent radarnya juga, termasuk di bagian tengah sini ada kamera depan karena kamera mobilnya sudah 360. Nah, bagian bumpernya juga lebih agresif dibanding yang biasa karena ini sudah yang sport. Jadi ada desain hitam-hitam yang besar seperti ini yang terlihat seperti air duct gitu ya. Dan ini pun untungnya nggak completely fake karena di bagian samping sini
beneran ada air vent yang bolong untuk coef drag yang lebih baik. Dan karena dia mobil listrik, lubangnya pun nggak terlalu banyak, dia cuma ada di bagian bawah sini untuk keperluan AC dan pendinginan baterai. Dan ini pun ada active shutter systemnya, jadi kalau kalian misalnya lagi nggak butuh asupan udara, maka dia akan otomatis nutup supaya mobilnya jadi lebih aerodinamik dan range-nya bisa lebih jauh. Nah, kemudian soal safety sama kayak di belakang, di bagian depan sini ada 6 titik corner sensor untuk keperluan-keperluan parkir dan keperluan reversing assistant dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya kita masuk ke bagian yang menurut gua sangat keren di bagian depan mobil ini, yaitu headlights-nya. Tentunya seperti BMW kekinian, dia sudah pakai BMW laser lights dengan aksen-aksen biru di bagian dalam sini yang buat dia tampil sangat futuristik. Daytime running light-nya memang lumayan baru untuk BMW karena dia model yang alis di atas 2 buah seperti ini gitu ya. Tapi ya oke lah, untuk BMW i dia terlihat futuristik. Tentunya sudah laser LED di bagian dalam sini, dual projector setup, dan ini pun sudah dengan adaptive lights. Jadi bisa naik turun kanan kiri, udah canggih, termasuk ada corner lights yang projector juga di bagian sini. Dan pastinya membuat mobil ini terlihat sangat distinct banget pas kalian jalan pas malam hari. Dan secara overall, desain dari si BMW iX electric SUV yang satu ini menurut gua, well, agak polarizing harus diakuin kalau kalian lihat di gambar, tapi begitu lihat aslinya, it's actually pretty cool gitu ya, terlihat futuristik, terlihat sangat berbeda dengan BMW yang sudah beredar sekarang. Apalagi kalau kita bahas bagian interior, karena interiornya luar biasa keren. Let's check it out. Interior tampil sangat berbeda dibanding seluruh BMW yang pernah kita coba, dengan iDrive mengambang yang sangat futuristik ditambah aksen kayu dan kristal yang membuatnya sangat nyaman dan premium. Nah, atau pas kalau masuk kalian disambut dengan BMW LED yang biasanya itu bentuknya sayap di bagian bawah, tapi sekarang sudah berbeda, bentuknya kayak prisma kristal kayak gini ya. Jadi temanya lebih cocok ke mobilnya yang futuristik, dan pintunya tentunya terasa berat dan premium khas dengan sebuah BMW. Dan yang keren, walaupun ini SUV atau SAV, dia tetap pillarless doors, iya, jadi terasa sportinya. Nah, pas kalian masuk, di sini pun kalian sambut, kalau kalian lihat bagian bawah-bawah sini, ada carbon core, iya, karena lineup i dari BMW, seperti i3 yang pernah kita review juga, kemudian i8, itu punya carbon core kayak gini ya, jadi kayak ini tubular karbon gitu, buat mobilnya lebih rigid, tapi sekaligus lebih ringan. Oke. Nah, begini juga interior dari si BMW iX tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kalian bangga kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah, dan klik tombol merah tracing untuk subscribe ke channel Satu Jangki. Jangan lupa like loncengnya supaya kalian gak pernah kena terbaru dari kami, dan juga main ke Instagram kami di laknats_ej. Seperti itu. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya, yang sudah sangat baru. Dia bentuknya seperti ini. Iya, kalau yang lama kan kunci BMW itu mirip-mirip daun-daun gitu ya. Sekarang dia model kayak pebble gini, terasa lebih avant-garde dan lebih futuristik gitu ya. Sini pun tombolnya pertama ada tombol lock yang ada BMW badge dengan ring birunya khas dengan BMW i. Dan di bagian kirinya ada unlock untuk buka bagasi dan favorite button. Aksen aluminium bikin kunci ini berat dan jadi terasa berkualitas. Dan tentunya mobil ini pun sudah keyless ya. Dia punya engine start stop button, tapi tidak di sini. Dia di mount di bagian center console sebelah sini dan bernuansa kristal. Iya, interior mobil ini banyak banget nuansa kristal-kristalnya. Ntar kita bahas semua. So, pertama-tama kita pengen coba start up dulu. Ada suaranya nggak? Foto on the brake, pencet tombol ini. Nah, Auto Junkies, untuk Crusader berpacu, BMW iX ini ditawarkan dengan dua pilihan powertrain. Ada yang xDrive 40 dan yang xDrive 50. Yang ini yang 40, dan karena xDrive tentunya dual motor. Combine outputnya 326 HP dengan torsi tinggi 630 Nm. Yang dimake ke baterai lithium ion berkapasitas 76,6 kWh. 0-100 tuntas dalam 6 detik untuk yang 40 dan 4,5 detik untuk yang 50. Dan range-nya lumayan nih. Untuk yang 40 mencapai 420 km, untuk yang 50 mencapai 580 km. Oke banget. Tentu saja seperti kebanyakan EV, mobil ini tidak punya suaranya, tapi ada startup sound yang sangat futuristik. Kemudian lampu LED di depan pun langsung bermain-main, dan bagian setir, bagian jok itu langsung kembali ke preferensi sebelumnya, sehingga kalian udah langsung siap jalan aja. Nah, interiornya juga sangat-sangat berbeda dibandingkan BMW yang lainnya gitu. Ini terasa sangat avant-garde, sangat futuristik. BMW menyebut ini sebagai lounge ambience, dan gue bisa ngerti kenapa, karena memang berasa kayak
lounge mewah yang avant-garde gitu ya. Nah, build quality materials, tentu semuanya sudah soft touch, sudah sangat high quality, fit and finish-nya pun juara. Termasuk ini sendiri, interior package-nya tuh di Indonesia tuh ada 3 pilihan yang bisa kalian pilih. Ada Atelier, ada Loft, dan ada Suite. Nah, di antara 3 paket tersebut, kalian pun bisa memilih lagi kombinasi warna yang kalian inginkan. Jadi, sangat-sangat individual. Kemudian, untuk yang unit 1 ini, kebetulan, ini tipe yang Atelier dengan kombinasi warna mocha. Iya, jadi mocha ketemu hitam, ketemu dengan aksen individual titanium bronze yang sangat keren ini. Jadi, aksen-aksen titanium bronze itu nggak hanya di eksterior aja, tapi sampai ke interior pun ada gitu ya. Really avant-garde banget. Glove box ini tidak ada buttonnya. Buttonnya itu hidden di bagian kanan sebelah sini, dan tentunya dia sudah soft opening dan ada lampunya, jadi really nice banget walaupun dia tidak terlalu besar, tapi dalamnya velvet jadi mewah. Nah, ke bagian tengah kalian disambut dengan 14,9 inci freestanding display yang ngambang. Iya, karena dia nggak kayak kebanyakan mobil yang kayak ditempel iPad gitu ya, tapi dia tuh kelihatan di sini tuh ada kayak stand-nya gitu. Jadi kesannya tuh floating dan dia curved. Iya, agak kurva gitu ya. Jadi mewah banget, kesannya tuh kayak mobil konsep banget. Dan ini pun sudah menggunakan BMW iDrive terbaru, yaitu BMW iDrive 8. Udah bukan 7 lagi. Nah, di sini juga gesture control kalau kalian begini-gini gitu. Dan menu utamanya seperti ini. Jadi di bagian kanan tuh ada shortcuts untuk home, kemudian untuk menu, media, Bluetooth telephony, dan untuk navigation. Wih, mewah ya. Tapi ya oke lah, kita nggak butuh navigasi. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalian bisa kontrol ini via touchscreen yang kalau gue rasain tuh benar-benar saya tuh kayak mewah gitu ya. Kayak benar-benar khas BMW iDrive, tapi di take it to the next level gitu. Kita bisa lihat mobilnya di sini, ada value sensitive dual, ada KWA per 100 km, ini kayak semacam eco display-nya gitu-gitu, segala macam konten, vehicle apps, ada adaptive content. Ini fitur banyak banget, tapi sayang kita nggak bisa kupas semuanya karena di sini kita cuma dikasih waktu 2 jam. Jadi nggak mungkin untuk kita kupas semuanya, tapi you get the idea lah. Ada climate menu yang selalu standby. Iya, jadi kalau kalian pengen adjust AC, ini memang nggak ada ya, nggak ada kontrol AC sama sekali di sini gitu. Cuman ada 2 tombol fisik, yaitu Max Front Defogger dan Max Rear Defogger. Udah, sisanya polos. Jadi kalian kalau pengen kontrol AC memang harus via layar yang ada di sini. Untungnya, untuk temperature dia selalu standby memang di bagian bawah sini, dual zone. Kalian mau ganti temperature itu selalu ada di sini, jadi nggak kemana-mana menunya, kalian nggak perlu ke dalam-dalam. Modelnya memang floating dash ya, jadi membuat interior kesannya lebih lega lagi. Mobil ini udah full size, udah gede, interior terkesan makin lega lagi. Jadi kalau kalian pengen scoot ke kiri gitu, bisa, walaupun agak sayang karena pasti pantat kalian akan kena ininya. Nah, lanjut ke center console, di bagian bawah sini ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai, termasuk ada 12 volt socket juga, dan di belakangnya ada wireless charger. Iya, jadi kalau kalian pengen nge-charge tinggal taruh di sini, udah langsung charging gitu ya. Cukup praktis karena memang konsol di bagian atas sini itu dia lagi-lagi floating. Lucu banget. Kayak bener-bener lucu gitu ya. Nah, di bagian atas sini tentunya menjadi controls utama mobil ini untuk kalian. Di sini kalau kalian lihat cukup unik ya, karena kenapa? Pertama-tama, kayak yang gue bilang tadi, ada banyak aksen-aksen kristal dari mulai engine start-stop button, sampai gear selector, sampai ke BMW iDrive rotary wheel-nya, ini kristal. Iya, kayak mewah banget ya. Ini kristalnya, dan ini kalau malam tuh nyala loh, berpendar gitu. Jadi sangat mewah sekali. Termasuk bahkan untuk volume scroll-nya juga kristal. Lucu banget. Nah, untuk bagian buttons-buttonsnya, di bagian panel yang ini juga panelnya kayu. Iya, kayu yang certified ya, jadi udah oke banget. Ini bukan capacitive touch, jadi kalian tetap harus tekan kayak gitu, tapi ada haptic feedbacknya, jadi kerasa kayak cetek gitu ya, nggak berasa kayak kalian akan sesuatu yang tidak pasti. Nih kontrol di sini dari atas ada shortcut untuk navigation, telepon, media, ada home di sini, ada back di sini, kemudian volume pun bisa kalian scroll dan bisa kalian klik untuk kalian mute. Di bawah ada SIG track, ada my modes, ada untuk kamera parkir dan untuk car information. Kita klik kamera parkirnya, langsung kelihatan di bagian sini gitu ya, kamera parkir dengan dynamic guidance line. Dan tidak hanya dynamic guidance line, kalau kita belokin kameranya ikut ngepan tuh ya.
Jadi sangat lucu. Bahkan di bagian sini kalian bisa lihat kalau pintunya tuh mana aja yang kebuka. Jadi ini contohnya Alex pintu lagi kebuka gitu ya. Jadi oke banget. Bisa kita klik untuk kita lihat angle-angle-nya gitu ya. Tuh. Keren. Ya, typical BMW stuff lah ya. Jadi benar-benar ini udah khas banget dengan teknologi yang ada di BMW. Termasuk ada parking sensor yang menyeluruh depan dan belakangnya. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut lagi. Ke bagian sini ada untuk driving settings yang isinya driver assistance, drivetrain and chassis, dan charging. Driver assistance ini tentunya udah ada sistem-sistem canggih BMW masa kini gitu ya. Safety and warning udah ada front collision warning, ada lane departure warning, dan ada steering intervention. Jadi udah punya ADAS lah ya, kurang lebih ya. Side collision warning, exit warning, attentive gitu-gitu segala macam, speed warning udah ada. Untuk di driving juga ada distance control, ada assisted driving gitu-gitu segala macam udah lengkap. Jadi ya well, this is the premium flagship BMW electric SUV, jadi udah oke. Nah di atas sini ada tulisan My Modes. My Modes ini apa? Ini sebenarnya tuh kayak semacam driving mode tapi yang dibuat lebih estetik gitu. Nah di sini modenya itu ada personal, sport, efficient, dan relax. Iya, kalau kita pilih sport contohnya, maka dia akan jadi merah. Tapi merahnya tuh merah yang estetik kayak gua-gua gitu. Ini pun langsung berubah juga di bagian speedometernya gitu ya. Jadi itu benar kompleks banget mobilnya. Kompleks in a good way gitu ya. Kalian bisa personalize ini sesuai dengan hati kalian. Efficient. Jadi biru-biru. Gue belum pernah lihat sebelum ini mobil yang begitu kayak personal banget gitu. Sampai kalian bisa ganti desain My Mode-nya lah, apalah. Kayak ini sangat-sangat intricate sekali. Oke, lanjut. Di bagian kanan, gear selector itu modelnya dia toggle switch. Ya kayak gini ya. Jadi kayak kalian geser ke depan gitu untuk masuk reverse, kalian geser setengah untuk masuk neutral, geser ke paling bawah untuk masuk drive. Dan kalau kalian geser ke bawah lagi, masuk ke mode yang B. B ini adalah regen alias braking mode. Jadi ini kan mobil listrik, kalau kalian pakai mode ini kalian bisa one pedal driving. Nah, udah. Dia di tengah itu untuk parkir di bawah. Dia tidak ada park, jadi memang dia netral aja seperti ini. Kalau kalian masuk N, terus kalian lepas sabuk pengaman, terus kalian keluar, otomatis dia parking brake-nya langsung engage, dan dia langsung masuk ke park secara otomatis. Seperti itu ya. Nah, ke belakang lagi, ada armrest yang posisinya tuh pas banget kalau kalian duduk. Sumpah ini tuh PW banget gitu ya. Luar biasa, yang tentunya masih bisa kalian buka. Dan di dalam pun ada beberapa tempat penyimpanan yang di slot-slotin gini. Ada di bagian atas sini, mungkin untuk koin dan kembalian. Ada di bagian bawah lagi yang ada lampunya. Jadi terang. Lanjut ke bagian jok. Joknya juga memang dia model pocong, tapi kan again ini sports car feeling dapet gitu ya ke bagian atas ini. Dan ini yang gue bilang kombinasinya tuh yang mode atau tipe atelier dengan mocha leather kayak. Tengahnya bagiannya perforated karena memang udah ada cool dan heated seats juga. Dan di bagian seats ini pun ada yang interesting, gue jelasin kenapanya. Termasuk tentunya sebagai BMW i lineup, seat beltnya warna biru. Jadi oke banget, lucu. Pengaturan seatsnya tentunya sudah full elektrik semua. Kalian bisa aturnya berbeda dengan BMW kebanyakan yang diaturnya lewat sini. Justru BMW kali ini mengadopsi konsep seperti Mercedes-Benz yang pengaturannya itu lewat toggle atau switches di pintu, tapi switchesnya kristal lagi. Iya, jadi kalian bisa lihat ya, itu tuh keren banget gitu. Kalian ngatur itu tinggal kalian biasa, kalian pencet dorong, kalian pencet untuk kayak gitu untuk dorong gitu ya, kayak ke belakang untuk mundurin, dan di bagian backrest-nya juga kalian bisa majuin mundurin gitu. Cukup simple, tapi mewah gitu, kayak keren gitu. Termasuk di belakangnya ada memory seat 2 slot untuk kedua jok depannya, so it's really nice. Kalau kita klik di memory seat yang paling depan ini tombolnya, kalian akan akses menu seat comfort. Nah, di seat comfort ini ada seat position setting gitu ya. Kalian bisa save posisi kalian layaknya kayak memory seat biasa. Tapi ada juga massage. Iya, jadi kalau kita lihat bagian sini, itu ada mode massage. Kita bisa nyalain. Terus kita ada pilihan massage juga, lumbar training, lumbar activation, lumbar massage upward. Ini berasa loh nih, kalau kalian di belakang sini nih, ini udah nyala nih massage gitu ya.
Dan ada timer juga mau berapa menit gitu. Lucu banget. Oke, lanjut. Balik ke bagian door trim lagi. Sama door trim pun aksennya dari atas ke bawah itu kombinasi mocha hitam dengan titanium bronze. Dan di situ pun pembuka pintunya itu mekanismenya unik karena kalian nggak ada latch untuk buka pintu, tapi pembuka pintunya itu pakai button. Jadi misalnya kena, kalau kalian pengen keluar tinggal pencet aja, cekrek, itu bakal kebuka gitu ya. Termasuk di atasnya ada tombol untuk power door locks-nya. Nah, sound systemnya tentu sudah premium pakai Harman Kardon, jadi udah enak banget khas dengan BMW mahal. Ke bawah ada bagian untuk door trim dan untuk door pocketnya di bagian depannya ada ambient lighted juga karena mobil ini interior pun semua udah full of ambient lights. Termasuk di bagian atas, di deket bagian kacanya itu juga ada strip ambient light yang kalian bisa lihat itu kayak garis gitu ya. Kalau malam tuh pasti akan terasa sangat mewah dan avant-garde. Lanjut ke bagian setir. Setirnya ini lagi-lagi salah satu setir BMW paling unik yang pernah gue lihat. Dia tidak bulat, tidak D-shape, tapi dia hexagon. Iya, jadi kayak flat di atas, kemudian flat lagi di bagian sini, flat lagi di bagian samping, dan flat banget di bagian bawahnya. Ini memang butuh sedikit getting used to, tapi ini sudah electric, bisa di tilt, dan bisa di teleskopik juga. Oke lah. Setirnya dual spoke kayak gini ya, jadi kanan dan kiri atasnya tuh bolong, dan dia ada logo BMW dengan ring biru di bagian tengahnya khas dengan BMW i. Suara klaksonnya kencang sekali, tidak perlu kalian ganti lagi. Speedometernya terasa sangat-sangat futuristik dan sangat-sangat tematik. Iya, jadi defaultnya seperti ini. BMW nyebut ini sebagai gallery mode. Iya, jadi dia tuh ada 3 mode ya. Yang gue senang tuh semuanya tuh dikontrol dengan sangat mudah banget. Ini benar-benar sangat mudah dimengerti, tidak terlalu kompleks kayak kebanyakan yang lain-lain gitu ya. Ya udah, 3 setup aja. Ini buat ngatur bagian tengahnya, kalian pengen yang kayak gimana? Kalian pengen digital speedo, kalian pengen journey data, kalian pengen range prediction, kalian pengen assisted view, yang lain-lain. Pokoknya kalian controls dengan sini. Kalau kalian pengen ganti mode temanya, kalian tinggal klik ke kanan sekali, dan kalian pilih layoutnya. Mau layout sport, mau layout yang default seperti ini, ataupun mau ala-ala gallery yang lebih minimalis dan sangat cocok dengan mobilnya. Nah, geser ke kanan sekali lagi, ini ada lagi untuk pengaturan head-up display. Nah, head-up display pun ada di bagian sana ya, jadi langsung diproyeksi ke bagian kaca. Head-up display pun seperti ini, jadi dia ada beberapa view juga seperti speedometer ya, kalian bisa pilih. Di sini kita ada yang standard view kayak gini. Kemudian ada yang directional view, kalau kalian pengen navigation pun langsung bisa ditampilkan di sini. Ada assisted view, ini buat ADAS gitu ya, kalau kalian nyalain ADAS bisa di sini juga. Nah, ini yang paling keren, sport view, bentuknya tuh kayak panah gitu, kayak benar-benar keren banget. Dan ada reduced view, ini paling minimalis kalau kalian pulang malam-malam lihat ini aja biar mata tuh nggak capek kayak gitu. Jadi sangat customizable sekali. Lampu sudah otomatis, tidak perlu kalian ubak-ubak lagi. Dan tombol lampunya pun di sini dibikin sangat minimalis karena hanya ada 3 tombol. Headlight setting, auto, dan rear fog light. Udah kayak gitu aja. Kaca tengah tentunya sudah elektrokromatik dan dia model frameless, jadi udah mewah sekali. Dan di bagian atas ini ada radar-radaran buat keperluan ADAS-nya. Termasuk di bagian atas ini ada overhead console yang bentuknya pun sangat unik. Pertama-tama soal lampunya. Nah, dia touch ya. Semua di sini capacitive touch dan dia nyalanya tentunya sudah full LED semua. Termasuk di bagian atas ini ada setting-setting. Nah, ini menu setting nih lagi-lagi kalau kita klik dia langsung masuk ke sini. Interior lighting. Iya. Ada reading light, ada ambience, ada cockpit brightness, semuanya diintegrasikan ke sini. Bisa nyalain lampu individual gitu. Sangat canggih sekali gitu ya. Over canggih menurut gue. Ambience, kalian pilih warnanya mau apa gitu ya. Tentunya kita pilih energizing red karena kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si BMW iX. Pertama, untuk masuknya sendiri, pintunya terasa sama solid dan hefty-nya kayak yang di depan dan sama-sama frameless pula. Jadi di depan dan di belakang tetap terasa kesan premiumnya. Carbon core masih terlihat di bagian bawah sini sampai ke baris kedua. Bahkan ini kelihatan gede banget nih ya di fender sini ya. Jadi kalian jelas banget nih. Kalian bisa banggain, wah, core dari mobil gua itu pakai karbon. Jadi ringan dan rigid. Nah, oke.
Nah, begini aja guys, interior baris kedua dari si BMW iX tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Ini ruangannya memang harus diakui ya, kalau BMW itu bilang ini the first full size SAV elektrik di Indonesia, mereka tuh nggak bohong. Ini tuh berasa full size-nya, berasa besar dan berasa lega gitu ya. Sini gue masih ada 10 jari, jadi memang lega banget sih. Karena kan mobil ini tidak dipaksa untuk menjadi 3 row. Bahkan menurut gue bisa kalau kalian, maksudnya mereka maksain pengen jadi 3 row tuh ini bisa, karena space-nya tuh lebih dari cukup banget. Tapi mereka tetap stick untuk ke 2 row aja, dan itu gue suka, tidak maksa. Nah, di belakang sini lagi-lagi BMW menyebut ini sebagai lounge ambience, ya, apalagi di bagian belakangnya, karena memang joknya itu cukup unik. Jadi memang dari segi desain dia sama kayak di depan, ada aksen kayak diamond-diamondnya gini ya, segitiga-segitiga gini dengan warna yang mocha karena kombinasikan sama kayak di depan. Tapi yang lucu yaitu joknya belok sampai ke pilar kayak gini ya. Jadi kalau kalian pengen duduknya ini gitu, enak loh, nyaman loh ya. Biasa kan duduk nyaman tuh gini gitu kan. Ini kalau duduk gini sama-sama nyaman ya, karena joknya belok sampai ke pilar gitu. Jadi oke banget. Termasuk di bagian belakang sini pun sama kayak di depan, seatbelt sudah berwarna biru khas dengan BMW i, dan ada ISOFIX tethering point di bagian bawah sini kalau kalian pengen colokin child seat kalian. Nah, ini kalau kalian pengen duduk agak selonjoran pun bisa, karena kaki bisa dikit-dikit diselonjorin ke bagian depan, dan ada footwell ambient light juga di bagian bawahnya. Jadi udah keren lah. Headroom, karena dia ada panoramik, tapi panoramiknya itu fix, jadi nggak makan headspace sama sekali. Di sini masih ada lebih dari 5 jari ya. Jadi rata-rata tinggi orang Indonesia, bahkan Alex pun masih muat duduk di belakang sini tanpa mentok ke atas. Jadi really nice. Oke. Nah, di belakang sini kalian dapat headrest, iya. Tapi untuk bagian kanan dan kiri dia tuh fix sama kayak di depan gitu ya. Jadi modal pocong, tapi untungnya dia tinggi banget. Jadi kalian bisa rest your head dengan sangat nyaman. Ini bener-bener pas banget di kepala. Really nice. Termasuk kalau kalian duduk di bagian tengah, selain masih ke bagian headrest, ini pun karena dia BEV kan listrik, jadi tidak ada tunnel di bagian sini. Jadi ini full flat floor. Saya duduk dengan sangat nyaman sekali. Bahkan kalau kalian duduk di tengah, kalian masih dapat 3-point seat belt, dan pandangan ke depan tuh jadi, wih, bisa ngeliat dashboardnya yang sangat indah itu ya. Oke, ini posisi favorit gue sih, enak sih di sini sih. Nah, tapi kalau kalian hanya berdua, tentunya kalian bisa turunin armrest di bagian tengah yang bikin duduk kalian jadi makin PW lagi. Dan armrest ini pun kulit, termasuk ada 2 buah cup holder yang bisa kalian buka di bagian tengahnya. Dan ini pun udah jauh lebih solid dibanding yang dulu-dulu ya. Kalian inget dulu-dulu kan BMW kalau bikin cup holder ini jeplek-jeplek gitu. Ini soft dan solid. Oke, nice. Ada ski hatch buat kalian masukin barang ke bagian belakang. Oke, lanjut bahas mengenai fitur. Pertama-tama soal hal yang ada di belakang jok depan ini. Ini ada 2 buah USB charging port Type-C ya. 2 di masing-masing joknya. Jadi total ada 4. Dan ini apa? Ini ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Lanjut ke bagian tengah, tentunya kalian dapat climate control sendiri di bagian belakang sini. Dan dia tidak triple zone, tapi quad zone. Iya, jadi antara depan, kanan, dan kiri, belakang, kanan, dan kiri bisa menentukan temperaturnya sendiri. Di sini ada screen-nya untuk mendisplay temperature dan fan speed-nya kayak gini ya. Kalian bisa atur sendiri, termasuk di belakang pun ada arah semburnya. Ke kepala, ke kaki, kepala ke kaki, udah seperti itu aja. Dan ada fungsi max AC serta auto climate. Ventnya di bagian atas ini, dan dia terasa sangat solid gitu ya, walaupun desainnya lebih normal dibanding yang depan, tapi ini oke, build quality-nya tetap khas BMW. Nah, lagi-lagi ini tuh bawahnya tuh floating gitu ya. Jadi kalau kalian duduk di bagian tengah sini, kaki tuh bisa selonjoran ke bagian depan sini tanpa terganggu oleh center console-nya, dan tetap dapat footwell lighting juga. Jadi sepatu kalian bisa tetap terlihat keren. Nah, bagian atas di sini ada hal yang bisa kalian buka sama seperti BMW X3M yang kemarin kita review. Ini ada dog mode. Jadi kalian bisa ambil net, pasang di sini, di spread kayak gini, jadi kayak station wagon Eropa, sehingga kalau kalian bawa anjing husky yang gede di belakang sini, itu bisa berkeliaran dengan lebih enak. Termasuk di bagian kanannya ada hook. Dan ini pun ada di kanan dan kiri. Hook pun simple mekanisme, tapi terasa sangat solid. Nah, penyimpanan pertama-tama ada 2 buah seat back pocket yang model karet seperti ini. Lagi-lagi khas dan BMW, enak banget gitu ya. Termasuk di bagian door trimnya juga ada door pocket dan ada cup holder di bagian bawahnya lagi. Door trimnya pun sama kayak di depan, jadi dia udah frameless dari atas. Ada ambient light garis di bagian tengahnya,
Dan ada ambient light model paddle di bagian bawahnya lagi, lengkap dengan sound system dari Harman Kardon, aksen titanium bronze juga, dan sama kayak depan juga, untuk buka pintunya kalian pakai tombol, bukan pakai latch. Tapi tetap ada manual latch juga di bawahnya, sama seperti yang depan juga. Nah, climate vent nggak hanya di tengah sini loh sebenarnya. Di bagian pilar sini juga ada, kanan dan kiri ya. Nah, jadi untuk penumpang belakang, masing-masing kanan dan kiri dapat 4 lubang AC, sama kayak di depannya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si BMW iX. Untuk bukanya, kalian bisa pencet tombol di bagian driver seat, ada juga tombol di bagian kuncinya, dan tentunya ada tombol juga di bagian belakang sini, semuanya sudah elektrik. Tentunya sudah power tailgate juga, ya iyalah, masa mobil gini belum gitu kan. Nah, begitu dibuka, kalian bisa lihat nih, kalau mobil ini punya partial shelf yang kepisah jadi 2, satu di bagian sini, dan satu lagi di bagian atas sini gitu ya. Jadi begitu ditutup, ini akan nyambung dan menutup semua luggage kalian sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Dan kemudian, secara ruangan bagasi, yang gue suka itu kayak yang tadi gue bilang di dalam, karena mobil ini walaupun dia full size SUV tapi tidak dipaksakan untuk menjadi 3 baris, bagasinya pun masih terlihat sangat decent dan sangat lumayan lega gitu ya. Semua dilapis dengan bahan sejenis wool yang buatnya tampil mewah, dan di sini pun kalau masukin koper large 2 gitu ya, atau koper medium 3 gitu, masih masuk. Jadi udah cukup oke lah buat dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Dan pastinya, ini pun false floor. Kita bisa buka di sini. Nah, di bawah sini ada ruang penyimpanan yang sangat dalam sekali. Ini pun bisa dinaikin lagi ya, bisa nyeklek di sini. Nah, jadi tertahan otomatis supaya kalian bisa mengerjakan hal di bawah sini tanpa terganggu oleh false floor-nya. Penyimpanan di bawah sini mostly untuk keperluan charging, iya. Jadi charging kit pun sudah dapat seperti ini gitu ya. Dan memang seperti yang tadi gue bilang pas kita start mobilnya, ada banyak banget charging kit yang kalian bisa gunakan untuk mobil ini gitu. Jadi udah oke lah, tinggal kalian pilih aja pengen charging dengan kit yang seperti apa. Nah, itu dalam banget ya. Ini tuh hampir ke bawah bumper loh. Ini tuh dalam banget. Termasuk di bagian sini. Nah, ini yang gue bilang, ini ada cargo net yang bisa kalian pasang sebagai divider atau separator di bagian dalamnya, sehingga seperti terasa mobil wagon-wagon Eropa gitu. Dan ada tempat penyimpanan lagi yang lumayan flat di bagian sininya. Kalau udah, kalian tinggal turunin. Bahkan BMW sampai seniat ngasih strap di sini gitu ya, untuk kalian bisa nge-reach ininya untuk ngelipat ke sini. Sangat-sangat thoughtful. Nah, kemudian kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris kedua pun masih bisa kalian lipat. Dan kalian tidak perlu ke depan untuk nurun-nurunin, tentunya semua sudah bisa dilakukan secara elektrik dari bagian sebelah sini. Di bagian sini, pertama-tama dari ujung ada 12 volt socket buat kalian contohnya pengen vacuum cleaner dan lain-lain bisa. Ada hook buat kalian gantungin barang-barang, dan ada tombol untuk nurunin jok baris keduanya. Kita turunin. Nah. Dan ini pun pas turun, dia tuh yang soft close gitu ya, jadi nggak yang ngejetrak gitu, dia yang soft closing, jadi udah enak banget. Dan tentunya ini pun masih bisa dibuka. Nah, kalau ini sudah dibuka, ini sudah menjadi proper luggage space yang besar dari belakang ke depan. Kalian pengen bawa power wheels atau ATV yang kecil pun masuk ke sini, karena ini gede banget. Openingnya pun sangat besar, jadi tidak ada interupsi apa-apa, bentuknya kotak langsung lurus kayak gini gitu ya. Termasuk dia tidak ada load lip sama sekali di bagian belakangnya. Jadi kalau kalian pengen keluarin barang, nggak perlu kalian angkat, tinggal kalian tarik keluar aja. Kalau malam-malam, kalian bahkan dimanjakan dengan 3 buah lampu LED, satu di bagian kanan, satu di bagian kiri, dan ada lagi lampu LED di bagian atas sininya. Jadi pasti terang lah. Dari belakang sini, tetap kelihatan lagi carbon core-nya nih. Ini karbon ya. So, jadi terasa sangat-sangat keren. Walaupun di bagian bawah sininya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi ya oke lah, ini gue masukin dulu. Ini langsung aja kita cari tahu apa aja annoying dan interestingnya. Walaupun dia canggih, keren, dan sangat futuristik, namun karena desainnya kontroversial, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di BMW iX. Biasanya untuk mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil China bahkan kekinian, contohnya sebut saja Wuling Almas RS gitu ya. Kalau kalian buka bagasinya, lampunya akan berpindah ke bumper, karena kan itu mandatory regulation. Kalau kalian lampunya mobilnya ikut ke atas, itu harus tetap ada lampu yang nandain di sini supaya tetap kelihatan orang dari belakang. Nah, BMW iX ini karena tidak ada lampu merah di bagian bumpernya, kalau kita buka bagian bagasinya, lampu keduanya adalah ini. Iya, jadi ada lampu
yang ada di dalam batok karbon core-nya ini ya. Dan ini lampunya tuh BMW kan tidak menaruh climate control button apa-apa di bagian bawah sini. Memang banyak yang bilang it's okay lah, karena kan untuk ngatur climate-nya kan ada di bagian sini gitu ya, dan dia selalu on, jadi kalian selalu standby di sini. Tapi ini hanya untuk controls temperature aja, kayak gini gitu ya. Tapi kalau kalian pengen ngatur fan speed yang justru paling sering orang atur gitu ya, kalian harus buka climate menu, kemudian ngeliat 4 buah bubble-bubble yang agak memusingkan ini, dan kalian harus kayak oh yang ini gitu ya, fan speed gitu. Dan ini pas lagi nyetir sangat terasa tidak intuitif. Di bagian overhead console ini, kalau kalian lihat di bagian tengahnya itu kayak ada semacam got gitu ya. Dan di sini itu tuh di mobil-mobil BMW terbaru yang punya sunroof yang bisa dibuka, ini sebenarnya tuh untuk ngebuka sunroof nih, coakan di bagian sininya. Tapi berhubung si BMW iX ini nggak punya sunroof, jadi tengah sininya kosong aja. Karena ini kan ya sharing parts dengan beberapa gitu ini ya. Namun tenang, karena sebagai SUV listrik paling premium di Indonesia saat ini pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di BMW iX. Atap panoramik dari si BMW iX ini tidak punya penutup tirai, iya, tapi dia tidak perlu. Dia punya kayak sistem yang bisa membuat dia jernih dan opaque dalam satu sentuhan. Iya, tombolnya ada di bagian sebelah sini. Nah, ini lagi jernih nih kayak gini. Ya udah jadi panoramic mode biasa gitu ya. Tapi kalau kalian panas gitu, kalian pengen bikin atapnya jadi butek, tinggal kalian klik. Nah, dia langsung menjadi butek seperti ini. Jadi udah nggak butuh lagi tuh blind-blind yang rolling atau blind yang kalian tutup manual. Apalagi blind yang kalian pasang sendiri kayak pasang terpal. Tidak butuh seperti itu. Mungkin kalian heran, kok di belakang mobil ini tidak ada rear seat entertainment. Tapi kalian bisa pasang, iya. Ada optional rear seat entertainment, di mana makanya di sini kan ada 2 nih charging port gitu ya. Mungkin satu untuk nyolok rear seat entertainment, jadi satu lagi tetap bisa digunakan untuk nge-charge handphone. Mountingnya di mana? Di sini. Nah, ini udah disiapin dari sononya. Mounting port buat tablet misalnya gitu-gitu ya. Jadi kalian misalnya bawa iPad, kalian tinggal perk di sini beli attachmentnya, colok ke sini, udah deh kalian punya rear seat entertainment sendiri. Seperti yang kalian tahu, interior dari mobil ini secara entertainment kan sudah menggunakan sistem dari Harman Kardon yang speakernya banyak pastinya gitu ya. Tapi mobil ini tuh memberikan sesuatu yang lebih advance karena bahkan di bagian joknya aja itu ada speaker dan ada kayak sistem vibration, sehingga kalau kalian dengerin suara itu tuh kayak dengerin suara di bioskop. Joknya tuh bisa geter, lantainya tuh bisa immersive banget, suaranya tuh bisa bener rata gitu ya, dan kalian bisa experience the sound dengan mengklik ini. Ini by Harman Kardon. Yuk kita experience the sound. Ada speakernya. Yaks, oke. Soft closing doors memang selalu terasa sangat premium gitu ya. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si the all new BMW iX electric SUV tahun 2022. Menurut kita, sebagai sebuah mobil yang selama ini mungkin desainnya dibilang polarizing, ternyata setiap aslinya mobil ini terlihat keren juga dan lebih ke arah futuristik dan konsep-like banget. Dan bahkan mobil ini konon katanya untuk yang batch pertama sold out. Iya, jadi memang orang Indonesia itu sangat luar biasa ya. Tapi gue sendiri juga kalau memang mencari mobil listrik berbentuk SUV yang besar, ini satu-satunya pilihan yang bisa kalian pilih yang beneran proper dan keren banget. Jadi kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke BMW Indonesia yang udah izin kita untuk ngelasi BMW iX ini adalah salah satu jangki. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian check out update terbaru dari BMW Indonesia di Instagram mereka sebelah sini. Seperti itu.
Ya, untuk harganya sendiri, memang pas kita review itu belum di-announce gitu ya, karena kan kita review pre-Gias, tapi pastinya di Gias nanti harganya sudah keluar. Konon katanya sih di sekitar 2,5 sampai 3 miliar gitu ya, tapi untuk teknologinya, untuk desainnya, dan pastinya untuk range-nya yang hingga mencapai 600 km untuk tipe teratas, menurut gue itu adalah harga yang worth it untuk kalian bayarkan. Oke, sekian introduksi BMW iX yang menurut kita sangat polarizing, canggih, dan keren ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.